Halo, welcome to my channel. Teman-teman, kali ini aku mau bikin bomboloni pandan nih. Kalau biasanya membuat bomboloni atau donat itu pakai tepung terigu protein tinggi, kali ini aku akan mencoba membikinnya dengan tepung terigu protein sedang. Kira-kira gimana ya hasilnya? Langsung aja deh, yuk kita siapin dulu bahannya. Pertama, ada tepung terigu, ada ragi, ada air hangat, ada margarin, ada gula pasir, ada air dingin atau air es, ada pasta pandan, dan 1 butir telur yang lupa tidak tervideo. Kalian bisa catat resepnya di sini. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan raginya. Karena ragi sudah aku buka beberapa hari yang lalu, jadi kita pastikan raginya masih aktif ya. Kita campur ragi dengan air hangat, kemudian beri sedikit gula pasir, aduk, kemudian tunggu 10-15 menit sampai ragi menjadi mengembang seperti ini. Setelah itu, siapkan tepung terigu, masukkan gula pasir, 1 butir telur, kemudian masukkan juga ragi yang sudah aktif tadi. Campur semuanya dengan menambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonan menjadi setengah kalis. Setelah itu kalian masukkan margarin dan lanjut uleni lagi sampai semuanya tercampur rata. Setelah sekiranya semua tercampur rata, kalian bisa memasukkan pasta pandan. Lalu kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis. Atau kalau kalian tidak menggunakan mixer juga tidak apa-apa, kalian lanjut uleni sampai menjadi kalis elastis ya teman-teman. Kalau teman-teman menyukai videoku ini, bantu support channel aku ya dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Kalian juga bisa melihat video-videoku yang lain untuk inspirasi cemilan di rumah ya. Nah, sepertinya adonan sudah kalis elastis ya. Kita cek dulu deh. Seperti ini ya teman-teman, kalau adonan kalis elastis, dia tidak akan mudah sobek ketika direnggangkan. Setelah itu, kalian istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit, adonan akan sedikit mengembang. Kempiskan adonan, kemudian timbang-timbang adonan. Aku menimbangnya dengan berat 20 gram ya teman-teman, jadi aku bikin kecil-kecil aja. Timbang semuanya dengan berat yang sama, kemudian setelah itu kalian bisa rounding satu persatu adonannya. Seperti biasa, setelah nanti kita rounding, kita kasih tepung terigu di bagian bawahnya sedikit ya teman-teman. Lalu kita alasi dengan baking paper atau sejenisnya agar nanti ketika akan digoreng adonan ini tidak lengket dan tidak merubah bentuk dari adonan semula. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Setelah semuanya selesai, kalian bisa diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Dan ini dia penampakan adonan yang sudah kita diamkan selama 1 jam. Selanjutnya kalian bisa siapkan wajan berisi minyak. Panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah panas, kalian bisa masukkan bomboloni satu persatu. Goreng sampai agak kecoklatan dan hanya lakukan 1 kali balik saja ya teman-teman, agar bomboloni tidak menyerap minyak terlalu banyak. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Bomboloni sudah selesai kita goreng semuanya. Sekarang siap kita kasih isian ya. Untuk taburan aku menggunakan gula donat dan untuk isian aku menggunakan glass green tea ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya teman-teman, kalau kalian tadi mengadonnya sampai kalis elastis, dia akan menghasilkan white ring yang tinggi. Serta, walaupun kita pencet-pencet, dia akan kembali ke bentuk semula.
Untuk mengisinya, kita taburi dulu satu persatu dengan gula donat ya. Atau jika kalian tidak mempunyai gula donat, kalian bisa menggunakan gula halus. Setelah semuanya selesai kita taburi dengan gula donat, kita siapkan sumpit untuk melubangi bomboloni satu persatu. Kemudian kita isi dengan gles. Gles kita masukkan ke dalam piping bag terlebih dahulu ya, agar mudah untuk memasukkannya. Dan tara, inilah dia hasilnya. Bomboloni siap kita nikmati. Dari satu resep ini, kalau kita timbang dengan berat 20 gram tiap bomboloninya, bisa menghasilkan 19 bomboloni ya. Ini penampakan bomboloni ketika kita sobek. Jadi, untuk bomboloni menggunakan tepung terigu protein sedang ini, menurutku hasilnya lebih padat ya teman-teman. Kalau menggunakan tepung terigu protein tinggi saja, dia akan lebih ringan. Tapi untuk kelembutannya, dua-duanya sama-sama lembut kok. Jadi, kalau kalian tidak punya tepung terigu protein tinggi di rumah, kalian bisa mencoba bikin bomboloni pakai tepung terigu protein sedang. Terima kasih buat teman-teman yang menonton videoku ini sampai selesai. Semoga resep yang aku bagikan kali ini bermanfaat ya. Cobain yuk di rumah. Sampai ketemu di resep aku berikutnya dan salam cemal cemil cemul.